intinya harus yakin sama suara lu pantas kalau ada di sini. Laku nggak sekarang? Ya. Ya gimana ya? Enggak gini. Doa aja lah. Shinjo Sasageo. Sasageo. 3 alasan kenapa aku bisa jadi waifu yang baik. Lu nggak tahu kayak gitu? Yang di TikTok. 1. Aku kawaii. Kasian banget kadang kayak keluguan dia, kayak ketidaktahuannya dia. Dipikir orang tuh kayak apaan sih? Bisakah kau mengabulkan 3 permintaanku? Namun jika 3 terlalu banyak, ku mohon 1, jadilah kekasihku. Karena dirimu ada di bucket listku. Jadi milikmu adalah harapanku. Welcome to Bucket List. Asik banget hari Asik ini. dong. Openingnya dinyanyiin sama Sam. Gila, gue gak expect sih. But welcome Gimana Samuel tuh? Cipta. Terima kasih, Everyone. terima kasih. Samuel, gila seneng Taruh dulu banget ya. akhirnya. Di Sini. Di mana, Gue taruh di mana? lagi aja. Gimana? Tolong bisa dititip. 3, 2, 1, close the door. Enggak, Yoi. kalau gue di open nih. Yoi, di open the door. Sam, how are you, Sam? Sehat. Sehat. Gimana kita terakhir ketemu di Bandung ya, tahu Gila, ya? lama banget ya itu. Itu bulan apa ya? Pas sebelum PPKM. Iya. Ada acara di salah satu radio, terus kita ketemu, lumayan ngobrol Ih, banyak. Hari ini parah. kita ngobrol-ngobrol Hari lagi. ini kita ngobrol langsung. By the way, lo baru nyampe ke Jakarta dari mana, Sam, kemarin? Gue dari Jogja kemarin, baru bener-bener jam 11 malam Oh lah. my god, malam banget ya semalam. Langsung ke berarti. Bintaro. Waduh, itu traveling di masa PPKM ini, orang-orang kan kemarin rame tuh yang harus ada surat pengantar RT RW. Lo Iya. ngalamin nggak ada yang kayak gitu-gitu? Ada sih, maksudnya penyekatan kayak gitu-gitu. Tapi yang penting sih surat-surat gue lengkap, surat-surat lengkap juga. Terus juga di situ juga pengen cover-cover. Terus juga waktu lalu kan gue sempat reaktif kan. Jadi ini tuh plannya tuh sebelum gue reaktif gitu ke Jogja. Dan akhirnya gue takut tiketnya angus. Pemesanan hotelnya angus. Oke. Dan akhirnya gue jalan setelah gue udah normal dan juga udah kayak oh ya udahlah, udah vaksin juga, swab juga aman, terus juga jaga protokol ya. Kita mah aman-aman aja. Perlu surat-surat apa aja sih tuh kemarin? Soalnya gue belum pernah traveling selama PPKM nih, makanya gue nggak tahu. Surat yang dibutuhin sih swab sama vaksin. Oke, itu doang ya. Tapi saya himbau kalau misalkan nggak ada kebutuhan apa-apa, Anda jangan pergi-pergi lah. Bener. Jangan. Udah stay at home aja ya, udah paling bener itu. Betul banget. Berarti Sam, lo sekarang masih sekolah nggak sih? Kan gue udah 23, lu nggak tahu gue udah 23. Waduh, 23 banget, seumuran gue. Aduh. Gue tahun ini masuk kuliah. Masuk kuliah. Masa tante gak sih gue? Oh iya, tante G ya soalnya manggilnya ya. Nggak, maksudnya gue denger lo baru masuk kuliah. Anjir, gue kuliah aja 2015 masuknya. 2015. Sekarang udah lulus. Wah, 2015 Gimana nih? lo kelas berapa, Sam? 2015 berarti 6 tahun lalu ya? Iya. 6 tahun lalu ya, gue berarti SMP 1. SMP 1, SMP 2 lah. Waduh, ternyata Parah gue udah banget nih. tua. Enggak lah. Terus gimana sekolah? Udah lanjut ke universitas mana nih, di mana? Jakarta? Gue masuk ke Universitas Jakarta aja biar kayak tadinya kan gue tuh sebelum ikut idol gue pengen kuliah di Parayangan, Oke. ambil arsitek karena kan ya ke BM-an ya gitulah, ini BM Tapi kan. lo memang suka ya berarti sama Memang gue suka arsitek, gue suka desain interior, tapi akhirnya setelah gue masuk idol, memang nyanyi tuh udah ada sama gue dari kecil kan. Jadi walaupun mimpi gue gimana pun, tapi tetap barengan sama nyanyi. Dan akhirnya gue kayak, awalnya gue pilih pendidikan atau karir gitu kan. Itu kayak gue pusing kan, kayak aduh kalau gue pendidikan, karir, gue harus pindah ke Bandung. Terus juga gue harus fokus apalagi arsitek yang bener-bener, wah gimana kan, lo ngerti kan. Jadi kayak, aduh gue pilih gimana ya. Dan akhirnya gue memilih untuk nyanyi, tapi bareng juga ada pendidikannya. Dan gue ambil
strategi komunikasi gitu. Oh, oke. Berarti digagalkan mimpi untuk menjadi seorang arsitek. Tapi mimpi nggak gagal juga, tetap jadi penyanyi juga salah satu salah mimpi. satunya. Iya. Lo kan udah dari kecil nggak sih les vokal? Kalau ngomongin les vokal, enggak kalau les vokalnya. Cuman kalau suka nyanyi dari kecil. Oh, berarti nggak les-lesan tuh dulu? Dulu gue cuma ikut paduan suara sekolah. Oke. Jadi tuh gue kan anaknya, karena dulu gue, ini banyak orang yang gue belum ceritain. Jadi kayak gue tuh SD tuh anaknya kan bisa dibilang hyperaktif gitu kan. Oke. Ala-ala hyperaktif gitu. Dan akhirnya gue dimasukin sama guru gue ke paduan suara biar gue diem, karena gurunya tuh galak banget tuh. Gue inget banget namanya Bu Meta. Hai Bu Meta. Kalau Bu Meta nonton ya, ini buat Bu Meta. Ini muridnya Ibu. Gimana dulu? Kayak lu dulu waktu SD tuh nakal-nakal gitu nggak? Nggak ya? Gue karena gue cewek, gue nggak senakal Iya, itu kayak- sih. Cuma gue lumayan usil kayak, dan usilnya tuh ke anak-anak cowok. Oh, Asli, wah gue gitu dulu bandel ya. banget Sam. Kayak anak cowok lari-lari nih, gue panjangin kaki gue terus dia jatuh terus dia ketawa. Ya Parah banget, ampun, parah aduh banget. maafin banget temen-temen gue yang dulu. Dan- terus lo dan hyperaktif. akhirnya gue kan dimasukin sama guru paduan suara. Jadi tuh kalau misalnya, gue nggak tahu mungkin anak-anak cowok yang mengalami masa-masa seperti usil atau iseng gitu selalu jadi buronan guru gitu loh. Iya lah. Tapi kayak gue selalu tuh diincar guru gue gitu. Jadi gue tuh paduan suara aja gue pernah latihan sampai malam disuruh sendiri gitu kan, kayak udah Oh, really? lu latihan sendiri gitu. Tapi memang basicnya gue memang suka nyanyi kan, memang dari kecil. Jadi itu bukan unsur paksaan juga. Jadi kayak oh ya udahlah, kalau nyanyi ya udah gue nyanyi dan akhirnya setelah padus gue nyanyi solo. Terus akhirnya waktu SMP ada band kan, band, dan akhirnya gue masuk band gitu. Oh, oke. Jadi pas setelah masuk band ya udah deh begitu, gue akhirnya milih untuk nyanyi solo gitu. Berarti lo nih musik dapat dari mana Sam? Emang orang tua juga suka musik atau tiba-tiba lo menyeleweng sendiri suka musik gitu? Jadi tuh gini sih, kalau musik sih awalnya dari kakek gue. Oke. Dari kakek gue itu tuh pemain Hawaiian. Tahu Hawaiian gak lo? Yang SpongeBob yang teo. oke, Tahu baik, lo baik. kalau gue bilang teo Tahu. lah ya. Musik-musik Hawaiian, dan dia tuh dulu main buat orang Jepang gitu loh. Jadi musician ya. memang satu kata-kata kakek gue yang paling gue inget tuh, satu-satunya untuk bisa mempersatukan banyak kaum itu adalah musik. Karena musik kan gak pandang siapa-siapa kan. Bener, Kayak gue setuju. lu mau dengerin musik sama orang yang udah tua, sama anak-anak, kalau dengerin musik bareng kan pasti bisa nari, bisa nyanyi bareng. Dan gue kayak, ya juga ya gitu. Jadinya gue suka gitu sama musik. Oke. Tuh. Orang tua support ya tapi. Support banget, nyokap gue kan punya sekolah musik juga. Ah pantesan ya udah Jadi kayak didukung banget pasti dukung banget lah mimpinya. nyokap gue. Iya. Oke, sampai akhirnya ikut Indonesian Idol. Betul. Sebelum itu udah pernah ikut yang junior juga kan? Junior, Idol Junior. Idol junior tuh gimana tuh dulu sampai babak? Sampai top 14. Wah udah ini banget ya, udah masuk banget tuh sebenarnya. Ya, Terus ikut begitulah lagi. lah. Dan akhirnya gue ikut Idol yang dewasa. Jadi waktu Idol Junior gue paling tua di situ. Terus Oke. sekarang gue paling cilik Muda. nih di sini. Seru nggak Sam? Seru banget lah, apalagi masa karantina ya, lu juga ngerasain kan? Ya seru. Yang seru di banget. Idol tuh karantinanya kan? Iya. Iya makanya asik banget gitu. Capeknya ketemu Betul sama banget. orang-orang itu seru sih. Seru banget, seru, Angkatan asik, lo asik. gokil sih Sam. Asik banget, solid. Gue Sampai suka. sekarang tuh paling solid kayaknya angkatan lo itu harus Gak tau lah, gue kan gak tahu yang angkatan lain. Maksudnya kayak yang gue rasain sih seru gitu angkatan gue. Mungkin kalau misalkan gue di angkatan lain juga, mungkin di angkatan lu mungkin juga gue ngerasain asiknya sendiri gimana gitu. Tapi gue gak berani ngejudge yang kayak, wah paling asik nih, enggak. Intinya gue yakin sih asiknya ada sendiri. Apalagi Kak Gia kan asik banget sama teman-teman. Asik banget. Asik banget ya? Takut. Gimana nih? Enggak. lah Asik, ya, asik. aman-aman Semua aja lah ya. kata asik. Kemarin kita habis ngumpul di sini juga, habis di Oh, Marketplace juga. asik banget. Makanya. Itu karantina, lo haters banyak. Lumayan. Lumayan. Banyak. Yang gue highlight dari haters lo ini kan banyak kayak yang dulu bilang kayak Sam, lo ngapain sih di Idol? Lo tuh gak cocok. Lo tuh bukan kualitas suara yang dibutuhkan Indonesian Idol. Lo gimana tuh Sam? Gue jujur ngerasain juga sih sebenarnya kayak, aduh suara gue bukan suara festival lagi. Lu pernah ngerasain kayak gitu? Oh nggak? pasti, gue dari awal banget. Apalagi ngeremu Kamaria yang Bener. suaranya, Cuman kebantu karena angkatan gue tuh emang karakternya unik-unik Nah, gitu. Nah di itu angkatan dia. lo kan serem-serem nih. Liodra. Sebut aja Liodra, Iya. Novia, Ainun, Bener. Tiara, Mahalini, semua. Semua. Dan yang cowok yang masuk spekta yang kan waktu lalu sempet jauh gue sama Nuka kan. Cowok tuh berdua, sisanya cewek semua tuh. Bener-bener cewek semua kan. Top 3 aja bener-bener cewek semua gitu. Jadi kayak
gue sama Nuka kan tipe suara yang sweet gitu kan, easy bukan tipe listening suara banget kalian tuh. yang ala-ala easy Komersil. listening gitu. Ya, komersil lah, embel-embel. Jadi ya dengan begitu gue kayak aduh, tapi gue sempat didatengin sama KBCL sama Bang Jud. Kayak lu harus yakin gitu loh, maksudnya suara lu bukan jelek gitu, suara lu bukan jelek, tapi mungkin ketika nanti di pasaran lu baru yang laku gitu loh. Lu intinya harus yakin sama suara lu pantas kalau di sini. Laku nggak sekarang? Ya. Ya gimana ya? Enggak gini. Doa aja lah. Gini, semua penyanyi itu punya pasarnya masing-masing. Betul banget. Gitu. Dan fans lo juga gila, Sep. Gue tadi instastoryin lo sebelum kita mulai podcast ini, terus pertanyaannya banyak banget, Sep. Yang masuk ke gue, sumpah banyak banget. Semilitan itu fans lo. Memang fans mungkin Idol 10 yang militan banget gitu loh. Jadi kayak tipe-tipe yang ini rame, militan gitu loh. Dan kayak fans gue itu tuh ada kayak kerjaannya sendiri gitu loh. Gue nggak ngerti gitu. Tapi lagu-lagu gue tuh naik di Bandung. Lu tahu kan? Tahu banget kan, lagu gue tuh naiknya di Bandung. Terus kayak mereka tuh yang benar-benar support banget gitu loh, kayak dengerin lagu-lagu gue terus. Dan gue kayak wah, ternyata semilitan itu. Selain militan sama karya-karya lo, keseharian lo, shipper lo nih banyak banget, Sam. Lo waktu di Idol tuh di ship sama siapa aja sih, Sam? Aku minum dulu ya. Silakan, gak apa-apa. Take your time. Sama Liodra pernah. Liodra ada. Ziva ada. Terus Tiara ada. Siapa lagi? Terus udah sih. Udah, 3 dan ini ya. Di luar itu juga ada lagi. Menurut lo risih gak sama shipper kayak gini? Karena banyaknya shipper yang banyak banget itu, gue sih ngerasa kayak ya kita bawa asik aja sih, bawa fun aja, nggak pernah yang aneh-aneh enggak. Ya namanya juga kita di dunia entertain kan, harusnya kayak oh ya udah kita mah bawa asik-asik aja. Oke, baiklah. Berarti lo nggak pernah terganggu, nggak pernah yang gimana-gimana juga. Ada nggak shipper lo yang sampai ngeganggu lo banget? Kayak misalnya ya, dia nge-shipin lo sama siapa, terus lo kelihatan nih deket sama cewek siapa. Tuh sampai yang, males gue udah gak mau lagi ngedukung lo gitu. Ada banget dan gue sih ngelihatnya kayak ya udahlah, ya sama aja kayak kita sih kalau lu nonton Korea misalkan, lu nonton Korea, kayak lu ngelihat cowok yang lu suka tiba-tiba pacarnya sama yang ini gitu kan, kayak lu pasti nggak rela kan, walaupun lu bukan siapa-siapa kan, kayak apaan sih, gue nggak suka lah gitu. Ya begitulah yang mereka rasakan. Jadi gue kayak oh ya udah gue memaklumi gitu, mereka juga manusia, gue juga manusia gitu loh. Mungkin kalau misalkan gue jadi di posisi mereka, kalau ngelihat orang yang gue ship sama yang lain juga gue pasti kayak gimana gitu, dan gue kayak ya udahlah. Gue mau ngecek nih, ada pertanyaan masuk dari boleh kita pilih aja ya, karena tadi gue udah janji nih kalau misalnya mau nitip gitu boleh gitu pertanyaannya. Gue cari ini. Cewek semua. Ya, gue mau main aman aja, gue nggak mau ini, tapi ini lumayan banyak ya. Iya. Rata-rata nanyain lo sama Tiara. Tapi shippernya Tiara emang banyak kan? Banyak. Kak tanyain Sam, menurut Sam Tiara tuh kayak gimana? Ini kayaknya gue udah sering jelasin sekali ya. Tapi kalau menurut gue, Tiara itu orangnya pejuang. Pejuang. Ini gue ngeliat sebagai orang yang kenal Tiara juga dari sebelum dia terkenal sampai sekarang. Gue ngeliat kalau dia tuh jiwa pejuang, dimana dia dari kota kecil, dari Jember, dia bisa pindah ke Jakarta dan bisa memasuki dunia entertain yang sangat luas ini. Dia tuh pejuang. Terus juga kalau menurut gue dia itu orang yang baik hati dia. Kasian banget kadang kayak keluguan dia, kayak ketidaktahuannya dia, dipikir orang tuh kayak apaan sih gitu. Kayak fake gitu gak sih? Kayak fake, kayak ih so baik. Padahal tuh memang dia orangnya begitu gitu loh. Memang dia orangnya begitu. Kayak gue sempat ngeliat dia kayak aduh, dia sempat dibully haters juga. Karena kadang-kadang apa yang dia omongin tuh sebenarnya gue tahu maksud dia tuh mau ngomongnya apa gitu. Cuman kan netizen yang budiman. Ya netizen mah banyak pendapatnya. Gitu selalu kayak merasa bahwa salah nih omongan lo. Udah lu nyanyi aja, nggak usah kayak gini-gini. Padahal gue tahu ngerti maksud dia. Jadi gue tahu kalau Tiara tuh orangnya pejuang, baik. Ya maksudnya bukan fake ya gue ngomong ya baik gitu, nggak. Memang beneran dia orangnya baik, pejuang, dan
ya gitulah. Cantik ya Sam? Cantik lah. Semua orang cantik. Ini gue tanyain karena banyak banget yang nanya, gue nggak mau berdusta pada netizen karena emang banyak banget yang nanya, jadi mau nggak mau gue tanyain dan udah dijawab kan sama Sam. Dijawab dong, apa yang gue nggak bakal jawab? Tapi tipe cewek lo nyerempet Tiara? Kalau ngomongin tipe cewek sih, gue nggak yang gimana, ya harus yang ini enggak sih. Tapi gue kayak kalau ngomongin tipe cewek, yang penting bisa ngelengkapin aja lah. Gak perlu yang sempurna guys, yang sempurna hanya milik Tuhan. Betul gue setuju. Yang penting gini sih, ya gue udah sempet punya pacar kan beberapa kali juga gitu, dan ya mungkin banyak orang bilang itu mah paling kalau SMP SMA cinta monyet, cuman kan kita sendiri merasakan kalau itu cinta beneran, ya nggak sih? Bener, orang nggak tahu. Gue tuh paling kesel sama orang yang kayak bilang cinta monyet loh gitu kan. Oke, gue tahu itu cinta monyet, cuman kan apa yang kita rasakan, walaupun kita masih SD, cuman kalau hancur hati kita tetap hancur kan. Bener. Gue pernah 4 tahun deket sama cewek. Deket apa pacaran tuh? Dulu belum ada namanya pacaran waktu gue SD kan, masih kayak anak-anak Facebook gitu kan. Oh, bentar Sam, umur lo sekarang berapa Sam? 18. Tapi ya, gue tuh waktu SD ya pasti ada dong suka-sukaan. Iya pasti ada, lucu-lucuan kan zaman dulu, deg-degan. 4 tahun sampai gue SMP, itu ditinggal karena followers Instagram katanya. Kenapa followersnya? Ya alibi, dan akhirnya dia sama teman baik gue. Tapi ya kalau nyokap gue bilang, udahlah itu cinta monyet gitu. Dalam hati gue, ya gue juga sakit hati digituin gitu gak sih maksudnya? Iya, meskipun ya banyak orang yang selalu nganggap karena lo masih muda, jadi pas lo ngerasain cinta atau lo ada di dalam relationship, orang akan bilang lo masih muda, lo tuh cinta monyet, tapi orang nggak tahu ya sakit yang lo rasa itu sakit gitu, sayang yang lo rasa itu sayang. Betul banget. Gitu kan, kayak nggak pernah ngalamin aja nih orang-orang. Parah banget. Dan ya intinya sejak saat itu gue punya statement bahwa ya tipe gue adalah ketika gue ngerasa gue punya koneksi, gue ngerasa pas gitu, kayak ya udah gue nggak ngelihat fisik 100%. Ya kalau banyak yang bilang kayak kalau lu nggak ngeliat fisik lu ya yang kayak gini nggak apa dong gitu. Terus gue bilang kayak ya ada standar lah. Ya maksudnya gue bukan jahat, maksudnya kayak gue nggak mandang fisik yang gimana banget gitu loh, kayak mau nanti dia orang apa, dia kayak gimana tipenya, enggak, yang penting connect gitu loh, yang penting connect gitu loh. Itu sih kalau ngomongin tipe. Kebanyakan tuh cowok tuh kalau misalnya jatuh cinta dari mata turun ke hati, ya biasanya kayak gitu kan. Dan menurut gue kita tuh nggak bisa milih ya kita terlahir bentuknya kayak gimana, tapi kita bisa banget ngejaga diri kita, ngerawat diri kita, ngejaga penampilan kita. Itu poinnya di situ gitu. Dan setiap orang terlahir unik. Iya kan. Iya mungkin karena kecantikan itu ada standarnya tuh beda-beda orang. Beda-beda gitu loh, kayak semua orang tuh memiliki cantik yang berbeda-beda gitu. Maksudnya gue sering banget ketemu cewek yang gue tertarik hanya karena gestur dan cara ngomongnya. Banyak banget yang kayak gue ngeliat, wah gue tertarik nih sama nih cewek karena cara dia ngomong, cara dia berjalan, bergerak gitu pun gak perlu dari muka gitu loh. Kayak banyak orang yang cantik dengan porsinya sendiri, banyak orang yang cantik dengan ya yang mereka punya gitu loh. Jadi kayak gak perlu menjadi orang lain gitu. Asik banget. Kenapa banyak orang yang berusaha menjadi orang lain padahal dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri yang udah ada gitu. Sedap gak sih? Sedap gak sih? Gila. Kata-kata gue gila. Masih muda tapi bijak banget loh. Kan teman gue filsuf semua gak bercanda. Kelompok-kelompok deh biasanya cewek habis nonton. Oke, itu dia. Berarti lo ngeliat cewek, lo suka cewek apa adanya. Tapi tetap harus, ini ya Sam, ya gini loh. Apa adanya, ya harus apa adanya gitu loh. Cuman jangan ya terlalu gimana ya, kayak lu juga harus tahu manners, lu juga harus tahu lu hidup di dunia ini kayak banyak hal yang lu nggak boleh lakuin dan hal yang boleh lu lakuin, kayak standarnya seperti apa. Dan
kadang kalau orang nggak ngikutin itu pun juga kayak terlalu menjadi apa adanya juga kadang salah gitu loh. Iya. Karena biasa banyak orang tuh berlindung di balik kata lo mah enak, lo mah good looking kayak gitu kan. Itu banget. Ya lo berusaha juga dong. Kita Iya. buat good looking tuh bukannya emang kita harus sampai oplas gitu, enggak kan Sam? Gitu. Maksudnya ngejaga lu rapi, lu wangi dengan lu kayak ya lu menjadi apa adanya, itu juga menurut gua oh ya udah lu rapi, good looking gitu. Good looking. Setuju. Tapi lo bucin nggak? Gue bucin. Karena gue Taurus. Oke. Taurus tuh bucin, terus apa lagi Taurus? Taurus bucin. Terus kadang egois. Diakui. Egois. Ya gue mengakui diri gue egois lah, kayak kalau gue mau sesuatu gue harus dapet lah. Walaupun rintangannya apapun. Gak peduli ya rintangannya. Yoi bro, lawan aja bro, tebas aja. Wah, takut banget. Oke, lo bucin, pernah bucin apa? Sebucin apa? Gue pernah ngebucin apa ya? Saking gue Biasa ada orang yang saking ngebucinnya mau dihalangin, mau diapain. Ya begitulah, itu salah satu. Takut salah ngomong. Gimana ya kayak ya intinya salah satu gue bucin tuh adalah ya dengan gue melawan semuanya. Udahlah gitu sampai kita bicarakan. Oke, next topic. Kirain kan dia bucin kayak Jakarta Bandung tiap hari dijabanin. Sorry gitu. Bro, kalau masalah fisik itu mah udah kurang lah, itu masih nggak seberapa lah dibanding ya. Oke. Baik, ini yang tahu-tahu aja. Untuk YTTA lah ya. Untuk yang tahu-tahu aja. Ya udah Sam. Itu kan apa ya? Gue tanyain ini karena emang lo tuh shippernya banyak banget. Kalau ngebahas Sam tuh gak akan lepas dari ngebahas tentang percintaan gak akan gitu lepas. kan. Gue mengakui kayak ya udahlah. Kalau mau bahas tentang shipper karena memang ya begitulah. Makanya. Begitulah tapi adanya. gak apa-apa karena banyak di antara shipper lo itu yang memang support lo. Lah, gue tuh tipe orang yang gini loh. Banyak orang yang memiliki bentuk yang berbeda-beda untuk mencintai seseorang. Yes. Dari shipper, dari fans asli gua yang total femininity no shipper gitu. Dan banyak lagi gitu yang cara-cara mereka untuk mencintai gue itu gue juga bisa bilang kalau mereka tuh fans gue, bahkan haters gue juga. Ya kadang gue kayak oh ya udahlah mereka tetap dengerin single gua. Ya walaupun ngomongnya jelek tapi kan ya gue dapet duit juga. Fans yang tertunda kan sih haters. Ya udahlah. Aduh, ya lah kalau masalah haters gue udah gak mau ngomongin lah Sam, karena semua orang punya haters. Gue punya haters. Siapa sih public figure yang gak punya haters? Jadi ya udahlah gitu. Iya sih. Biarin aja. Oke, kita tinggalkan sejenak semua itu. Pergi. Mikir-mikir udah dijawab sama Sam, please udah. Sudah ya. Udah dijawab ya. Please. Di next kalau ada apa-apa jangan nanya lagi, nonton podcast gue ya. Oke, Sam, selain lo jadi penyanyi, gue nggak mau bahas karena orang tahu lo penyanyi, orang tahu single lo apa. Ya. Lo ini suka main game. Ya. Sama lo ini wibu. Gue gak mau mengakui diri gue wibu sih. Oh serius? Gue penonton. Ya. Lo wibu gak? Ya begitulah. Lo suka nonton anime ya? Suka. Sejak kapan tuh? Sejak kecil karena memang dari kecil tuh banyak saudara-saudara gue juga kayak gue bertumbuh dari anime juga gitu, kayak gue nonton One Piece, gue nonton Naruto gue nggak nonton. Satu-satunya anime yang viral banget yang gue nggak nonton tuh Naruto. Gue juga nggak nonton Naruto. Kan? Gue nonton One Piece, terus gue juga suka gitu loh. Makanya gue bingung orang yang nggak suka anime karena apa gitu, karena dari jalan ceritanya, dari apanya tuh bagus gitu loh menurut gue, dan kayak ya gue suka banget gitu loh nonton anime gitu. Bahkan kalau ada anime yang terbaru, gue tuh intinya wah kalau gue suka gue harus nonton deh. Dan intinya kalau ngomongin anime sih, gue bukannya mengakui diri gue wibu, karena kata wibu tuh semua anime ditonton gitu, ngerti gak sih? Kayak gue nonton ini nih, show ini, gue kan gak ngerti kan kayak anime apaan gitu kan. Tapi gue tuh tipe orang yang kalau misalkan gue ngeliat gue suka nih anime walaupun gak terkenal, gue tonton. Tapi kalau misalkan ya memang lagi terkenal dan viral, ya udah gue suka gue tonton. Kalaupun dia terkenal dan viral dan gue nggak suka, gue nggak nonton. Tapi bisa sih dibilang wibu tipis-tipis karena lo udah wibu banyak banget nonton anime ya kan. Favorite lo yang mana? Favorite gue masih di
Ayo. Banyak sih ya. Banyak banget ya, udah berapa banyak tuh, ratusan dan. Gue nggak tahu deh, udah kayak banyak banget tapi. Ya kan dari kecil. Dari kecil karena nontonnya kalau udah habis lanjut. Jadi gue nggak, bahkan kayak gue nggak ngikutin gitu loh. Dan gue pernah mengulang 3 kali anime karena setelah dia next season gue lupa sebelumnya dia tuh ngapain gitu kan. Apalagi nama anime, muka anime sama. Iya sama-sama. Gue nggak tahu karakternya yang mana dan yang mana, kayak ini siapa ya? Kok gue kayak familiar gitu di anime yang satu lagi, kok dia juga ada di sini. Ya udah gue tontonin lagi 1 season sebelumnya kayak Attack on Titan. Gue udah mau nonton yang season terakhir, gue ulang lagi dari season 1. Iyalah biar lo ngerti jalan cerita, biar inget ya karena jalan kan ceritanya. dia tuh kayak itu kan kayak ngomongin politik. Bener. Attack on Itu gue Titan tuh nonton politik tuh. abis. Gue waktu itu jadi ceritanya lagi isoman. Terus siapa ya waktu itu ya? Bung Firsa apa ya? Di Twitter tuh lagi nge-hype Attack on Titan gitu. Iya. Gue sebelumnya belum pernah nonton anime. Dan gue punya temen yang dari SMP itu halu. Dia cewek tapi dia halu sama cowok-cowok 2 dimensi. Parah, guys. banyak banget temen gue yang gitu. Makanya gue kayak, ini apaan sih? Oke, gue masih bisa memaklumi kehaluan anak-anak K-pop yang suka sama opa-opanya bias ya mereka. Tapi sama cowok 2 dimensi, men. Kayak gila loh. Karena tuh temen aku sampai pengen pacaran. Ada yang beli bantalnya. Sumpah sampai pengen pacaran sama itu makhluk 2 dimensi. Gue bingung gimana, itu udah beda dimensi, coy. Banyak banget yang begitu, banyak banget. Gitu kan, Parah, sampai akhirnya kemarin gue nonton lah Attack on Titan. Karena gue isoman juga. Wow. Gila kan? Seru sih. Shinjo Sasageo. Sasageo. Gila. Itu seru banget dan gue nonton parah. bener-bener itu gue isoman abis, Sam. Abis kan? Semuanya. Gue juga cepet banget nonton. Seasonnya abis, cuman gue kayak season yang terakhir udah mulai gini loh, kemana-mana ceritanya. karena memang yang di season keempat ini dia benar-benar bisa dibilang rumit. Terus juga kayak kalau season 1, 2, 3 kan dia masih yang ya udahlah ya, masih agak santai-santai. Apalagi sejak si R-nya jadi anti-hero kan. Bener. R-nya jadi anti-hero itu udah mulai mana-mana lah tuh. Teori-teori ini, masuk teori ini, masuk teori ini berat gitu. Tapi kayak ya udahlah karena gue nonton, gue tuh tipe orang yang ngelihat review kayak jelek. Tapi karena gue udah nontonin dari season 1, 2, 3, gue pengen tahu dong kelanjutannya. Iya, endingnya gimana sih? Iya, jadi gue kayak wah ya udahlah, gue mau jelek mau apa ya udah gue tontonin aja orang karena gue suka. Lanjutin ya. Iya, kayak lu tahu itu nggak? Promise Neverland. Tahu. Ini kapan season selanjutnya nih? Gue nggak tahu, cuman season 2 dia gak sesuai ekspektasi gue sih, kayak gue lebih suka season awalnya karena itu bener-bener gila, masterpiece season 1. Jadi lo punya tanggapan nggak buat orang yang bilang, anime itu tontonan bocil? Lu cobalah nonton anime dulu lah, jangan banyak cakap kau ya. Karena emang seru tahu. Wibu bau bawang. Seru. Dari Attack on Titan tuh kemarin gue nonton macam-macam tuh. Nonton apa aja? Sampai film Promise Neverland tuh nonton. Promise Neverland. Habis itu apa ya? Apalagi ya? Hunter x Hunter. Gue nonton lama banget itu udah dari gue zaman SMP, Sam. Dan gue masih nunggu kelanjutannya setelah dia duduk dengan bapaknya di Iya, terakhir. katanya ada filmnya kan? Ada filmnya sih kayaknya, kan? ada sih filmnya. Cuman yang gue tunggu tuh karena kan itu kayak nanggung banget gitu. Iya, menurut gue gak ada ending itu. Parah. Itu kayak ya udah, lu kayak dari ratusan episode, lu hanya bridging ke satu momen yang hanya duduk seperti itu dan udah. So what gitu loh, dan pertemuan bokapnya pun gak jelas. Kayak apaan sih, gak sesuai ekspektasi gue. Tentang Gon mencari bapaknya yang akhirnya ekspektasinya kok kayak gini. Iya, gue pikir nanti pertemuannya akan dibikin sedramatis itu. Iya. Terus setelah itu udah ketemunya kayak gitu doang. Terus bapaknya kabur lagi. Iya, makanya. Kan? Itu Gon. Parah. Terus gue nonton A Spirited Away. Spirit Away. Wah, itu gue udah nonton ratusan kali Spirit Away. Nah, tapi itu keren ya menurut gue, karena orang-orang yang nonton pasti punya persepsinya masing-masing. Karena gitu. gini loh, yang gue suka dari Ghibli itu tuh dia punya vibe sendiri dari setiap film, yang kayak dari lagunya. Bener. Terus juga sebenarnya ada banyak shot-shot yang ngebuat, yang itu tuh artinya sebenarnya dalam gitu loh. Kayak wah, itu benar-benar masterpiece banget sih Spirit Away. Makanya kata gue orang-orang nonton punya interpretasi masing-masing akhirnya. Karena itu kalau misalnya ditonton gitu aja, ini maksudnya apa ya? Bahkan gitu. ketika lu ngelihat yang si item pakai topeng itu, sampai sekarang gue pun masih mencari-cari maksud dia di dalam film itu tuh apa. Iya gak sih? Bener. Kayak kenapa dia bisa tiba-tiba ada
dan gak jelas gitu loh. Aneh, tapi seru. Sebelumnya dia baik, terus tiba-tiba kenapa jadi kayak jahat gitu kan. Aneh. Iya, bener. Nah, as a wibu, aduh gak enak banget bilangnya As a wibu. Kalau wibu tuh kayak bayangannya tuh fans ini tahu, fans girl group yang hoi gitu kan. Iya makanya. Nah, sebagai pencinta anim, lo koleksi nggak tuh action figurnya? Gua nggak koleksi action figure gitu ya. Bahkan gue pun bukan tipe yang kayak di kamar gue banyak poster. Kan banyak tuh yang banyak poster. Gue cuman lo tau gue ke Jepang, gue cuman beli buah gomu. Oh lu nggak tahu buah gomu? One Piece lah. Oh, anak One Piece nih. Gue bener-bener ke tempat shonen ya di Jepang. Wah itu gue bener-bener hedon banget. Ambil-ambilin deh tuh apa yang parah. Bener-bener vibes-nya gila banget. Apalagi ada satu kota namanya Akihabara. Itu tuh kota yang isinya semuanya mainan. Wah itu bener-bener kota dunia mainan gitu. Dan gue kayak ambil-ambilin juga tuh. Ambil-ambilin jangan-jangan. Wah itu berarti lo juga udah mulai ngoleksi dong. Tadi pertanyaan gue. Tapi kalau yang action figure gue enggak sampai gitu. Gue cuman yang kayak mungkin yang kecil-kecilnya, part-part kecilnya, kayak yang lucu-lucu yang biasa gue ituin. Dan di gitar gue kan punya gitar lele kan. Ada gantungan si Zenitsu. Ya Allah, ya udah. Lu nonton kan Kimetsu? Yang mana tuh? Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer. Iya, yang nonton. Gue nonton. Itu seru. Wah, parah itu seru banget. Seru banget tahu anim. Gue dulu menyesal. Dulu gue menyesal karena gue anti banget nonton anim. Gue lebih suka nonton drakor. Tapi pas nonton anim ternyata itu seru banget. Mulailah dari Ghibli sih. Iya, itu. Dan visualnya juga memanjakan mata menurut gue. Mungkin banyak yang nggak ngerti kayak, udah tadi lu bahas apaan sih? Tonton, oke. Tapi nanti gue akan manggilin wibu-wibu untuk merapat. Karena dia relate sama pembicaraan kita hari ini. Biasanya kalau misalnya cowok-cowok wibu, lo mendalami karakter si cowok-cowok wibu gak sih? Dulu tuh gue pernah ngeliat kayak di TikTok, di Twitter gitu lewat sampai cowok di real life sampai kabedon gitu-gitu. Kabedon. 3 alasan kenapa aku bisa jadi waifu yang baik. Lo gak tau kayak gitu? Yang di TikTok. 1, aku kawaii. Kayak gue ngeliatnya kayak, apaan sih? Gue kaget loh kayak gitu loh. Kabedon. Terus tau gak sih yang ini, kalau di anim-anim kan cowok tuh kalau misalnya ninggalin orang tuh dia lewat belakang terus gini. Yes. Gini gimana? Iya. Tahu banget. Lo gitu gak di real life sampai kayak gitu gak? Gue pernahnya di masa-masa gue ngikutin siapa ya waktu gue masih SMP gitu kan. Gue bener-bener ngerasa kalau gue tuh keren dah. Cowok anim banget ya. Cowok anim banget. Dan ada temen gue yang pakai seragam Jepang ke sekolah. Oke. Jadi dia tuh kayak ada sweater. Dia pakai seragam Jepang, tau gak sih anak-anak seragam Jepang? Tapi memang seragam SD gue tuh kayak seragam sailor Jepang. Jadi bener-bener kayak gitu. Kalau lo tahu dia pakai warna biru dongker, ada kayak sailornya, pakai dasi merah gitu, kayak gitu bener-bener. Berarti lo juga ya gitu, kayak lo jalan, lo ngerasa diri lo lagi di dalam anim, style lo apa segala macam juga. Iya. Gomai wa ngoshinderu. Ada nggak line anim favorit lo? Coba deh, kalau ada pakai bahasa Jepang, inget nggak? Ada yang lo inget nggak? Apa ya? Enggak sih, kalau gue ngapalin jurus-jurusnya dong. Oh, jurus apa aja tuh yang lo tahu? Kalau One Piece kan dia selalu kalau misalkan mau ngeluarin jurus pasti disebutin gomu no. Dia pasti kayak gitu kan, kayak Pistogon gitu. Ya udahlah, gak jelas lah kalau ngomong kayak gitu jadi kayak bocah kan. Oke, lagi ngomong bocah. Bener-bener jangan dituruin makanya kayak bocah. Oke, seru. Tuh, dia ngeluarin jurus lagi tuh barusan. Ngeluarin jurus bentar lagi mati ke sir. Wah, gila, seru banget. Ya udah, Sam, udah cerita banyak banget. Sekarang giliran gue yang ingin tahu wish lo berikutnya. Ya, kita langsung aja. Gak berasa banget sih ngomongin anim. Gila, seru banget. Apa Harus nih? ada part 2 aja nih ngomongin Nulis anim. apa nih? Sam. Apa aja wish Samuel lo? Cipta ya? Terserah, bebas. Jadi gitu semua formatnya, bro, terserah pakai tanda tangan doang juga gak apa-apa. Oh iya. Silakan, Sam. Tulisannya bagus. Enggak lah, biasa aja. Rapi, Bakat list ya? Satu. Pengen jadi cowok anim. Kalau bakat list gue sih, yang pertama gue pengen tinggal di Jepang. Ya, enggak itu harus sih, itu harus.
Amin amin. Terus. Karena enak ya Sam, teman-teman gue belum pernah ke Jepang tapi teman-teman gue bilang di sana tuh Gini loh, waktu gue ke Jepang, Jepang tuh adalah kota yang walaupun gue udah kesana, tapi gue nggak akan pernah bosan. Selalu dia punya vibes-nya sendiri, balik lagi. Makanya kalau orang yang kenal gue banget, mereka tahu seberapa cintanya gue sama Jepang karena itu. Yang kedua, gue pengen makan seblak, nggak bercanda. Canda ya guys ya. Makan seblak gue cariin ya abang-abang ya, ada nggak di luar? Gue pengen banget sih collab sama kalau nggak Seza, Her, Daniel Caesar. Oh, I see. Silakan boleh, Sam. boleh, Tulis boleh. aja Sam, semua juga nggak apa-apa. Gue Siapa pengen tahu. collab sama yang mana ya? Yoi. Tinggal pilih aja nih. Pengen sama Daniel Caesar aja. Oke. Daniel Caesar. Amin. Yang terakhir, gue pengen hidup tanpa mikir. Yoi. Gue pengen hidup tanpa mikir. Boleh. Itu gimana ya hidup tanpa mikir ya? Gue juga bingung konsepnya Gue gimana. mau apa aja ada. Alright. Iya. Ya. Kasih lihat ke kamera dong Sam. Tuh dia Samuel Cipta pengen tinggal di Jepang, collab sama Daniel Caesar sama hidup tanpa mikir. Gue juga nggak ngerti konsep tanpa mikirnya dia tuh kayak bagaimana. Gue pengen gambar muka gue. Boleh banget kita lihat mukanya Sam kayak gimana sih menurut dia. Kenapa? Kayak yang item-item di itu, Sam. Ya, Spirit Away. Terus gue mau pakai jubah. Boleh banget. Jubah. Konsepnya gimana tuh berjubah? Jubah Jepang. Oh, tentu. Biar kayak anjay. Ada Jepang-Jepangnya. Harus dong. Terus gue pengen. Oh, keren banget, Sam. Belajar gambar di mana nih? Iya dong. Ini kupingnya. Kasih lihat lagi dong. Oke. Kalau gitu Sam, thank you so much udah main-main di Bucket List. Sukses terus buat lo, pasti sukses ya, gue yakin banget. Amin. Sukses juga buat KG ya. Sip, thank you. Dan thank you so much udah nonton ya teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.